kotak es krim Walls dimakan sama ayahnya. Ini sudah berapa hari nggak makan. Setelah dia makan habis satu kotak es krim Walls, dia meninggal dunia. Saya katakan kepadanya, itulah rezeki ayah yang terakhir. Padahal ada makanan di rumah sakit tidak masuk, semuanya tidak masuk. Bukan rezekinya, tapi rezekinya apa? Es krim Walls itu adalah es krim rezeki terakhir dia. Setelah dia konsumsi itu meninggal dunia. Sekarang apa yang membuat kita harus khawatir tentang rezeki kita di atas dunia ini selama Allah masih memberikan kepada kita umur? Itu menandakan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa ujiba tabshiri biha wa takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد. Para asatiz yang saya muliakan dan bunda yang saya cintai dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, adalah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengedukasikan kita sehingga kita tahu harus melakukan apa pada saat kita mulai dari terbangun pagi, menjalankan aktivitas sehari-hari hingga kita tidur kembali. Tidak ada agama satupun di atas muka bumi ini yang dipenuhi dengan panduan tentang kehidupannya, mulai dari bangun tidur, menjalani aktivitas sehari-hari sampai dengan tidur kembali, kecuali agama Islam ini. Inilah yang disebutkan al-mannu minallah wa rasul, bahwasanya kebaikan tersebut kita bisa perolehi karena kebaikan dari Allah dan kebaikan dari Rasulullah SAW. Hari ini kita bisa mulia seperti ini, bisa dihargai oleh orang seperti ini, mempunyai tempat di dalam masyarakat, bisa hidup dan eksis dalam kehidupan sehari-hari, itu dikarenakan kebaikan dari Allah dan dikarenakan adanya petunjuk dari baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kelak pada saat kita dibangkitkan, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan kita akan mencari beliau, sosok manusia yang paling tersibuk pada hari itu adalah sosok baginda Rasulullah SAW, karena akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya dan akan menyuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut, akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas dua buah ayat Allah dalam surat Al-Zariyat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun. Allah
memberikan sebuah peringatan kepada kita, renungan yang paling mendalam kalau seandainya kita mentadabburi dua ayat ini. Allah berpesan kepada kita bahwasanya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian semuanya sebagaimana telah dijanjikan. Hari ini manusia keluar dari rumah mulai dari pagi hari, melakukan segala aktivitasnya. Seorang petani dia akan keluar dari rumah untuk mencangkul kebunnya bertanam. Seorang yang berprofesi sebagai dosen dia akan keluar dari rumahnya mulai dari pagi hari, dia akan mengajar. Seorang yang mempunyai profesi sebagai dokter dia akan membuka prakteknya dan melayani masyarakat. Kesemua aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam mengais rezekinya di atas muka bumi. Tidak ada satu orang pun yang mencari rezeki itu tempatnya di langit. Bayangkan, kita pontang-panting mencari rezeki di atas muka bumi, akan tetapi Allah mengatakan kepada kita, mengingatkan kepada kita apa? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian semuanya sebagaimana Allah janjikan. Apakah ada yang salah pada saat manusia bekerja di atas muka bumi sedangkan rezekinya di langit? Tidak. Inilah yang dinamakan dengan ikhtiar. Inilah yang dinamakan dengan usaha. Kita selaku manusia harus melakukan usaha. Di mana usaha tersebut kita lakukan? Di atas muka bumi. Upaya yang terbaik yang kita lakukan itu adalah melakukan usaha pada saat Allah masih memberikan rezeki kepada kita. Dan rezeki tersebut Allah janjikan dari langit. Para mufassirin pada saat mereka menafsirkan ayat ini sesuai dengan konteks zamannya. Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama besar lain di awal, ulama salaf, mereka itu menafsirkan ayat ini bahwasanya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, itu adalah rezeki yang diturunkan dari langit berbentuk hujan. Kenapa? Karena di negeri-negeri Arab pada saat mereka tidak ada hujan, maka tidak ada tumbuh-tumbuhan yang akan tumbuh. Bahkan kalau seandainya Bapak Ibu jemaah pernah melihat kambing-kambing yang berada di pegunungan Sahara, apa yang mereka konsumsikan? Mereka hanya akan mengkonsumsikan lumut-lumut yang ada di bebatuan. Dan dari mana lumut tersebut bisa ada kalau seandainya hujan tidak pernah turun? Ini konteks penafsiran oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka memahami bahwasanya wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun itu adalah dalam bentuk hujan. Kalau konteks kekinian yang harus kita jelaskan kepada masyarakat kita, khususnya generasi Z, itu adalah jangan pernah mereka menganggap bahwasanya mencari rezeki itu adalah dengan main game. Ini yang paling baik. Berapa banyak di antara anak-anak muda generasi Z mereka mengais rezeki tersebut adalah dengan bermain game. Kenapa? Karena mengira bahwasanya mereka mengira dengan bermain game mereka akan mendapatkan pendapatan. Lihatlah berapa banyak di antara orang pada saat dia mencari rezeki dengan hal-hal yang haram, maka uang yang dikumpulkan tersebut tidak pernah menjadi keberkahan. Ayat yang dibacakan oleh imam tadi itu dengan jelas bahwasanya la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian itu secara batil. Di dalam ayat yang lain Allah juga berpesan kepada kita di dalam mencari rezeki. Wa tudlu biha ila al-hukam lita'kulu fariqan min amwalin nas. Ada sebagian orang yang memang itu sengaja menganggarkan anggarannya dan itu disetujui oleh hukam, oleh pemerintah. Lita'kulu fariqan min amwalin nas. Supaya apa? Supaya mereka pada saat mereka mengajukan dana tersebut ke pemerintah dan mereka bisa memakannya. Dan ini yang paling banyak terjadi. 10 hari ini saya melakukan pelatihan tentang takmir masjid di salah satu kabupaten. Apa yang terjadi? Salah satu imam syik menanyakan, Ustaz,
Bagaimana kalau seandainya ada orang yang berupaya kepada kita, membantu masjid kita, tapi mereka meminta fee. Ini diurus anggaran 500 juta, 30% untuk kami yang urus. Boleh enggak Ustaz? Inilah yang dinamakan dengan bahwasanya mereka mengajukan anggaran tersebut ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nas. Allah dengan jelas memberikan deskripsi bagaimana cara seseorang memakan harta secara batil. Dan berapa banyak hari ini proses aktivitas mencari rezeki yang dilakukan oleh manusia seperti yang digambarkan dalam ayat. Padahal kalau seandainya mereka menyadari bahwasanya rezeki itu dari langit, maka tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah tertukar. Terkadang pada saat seseorang sudah berada di dalam mulutnya makanan, bisa terjatuh kembali. Dikarenakan apa? Bukan rezekinya. Inilah yang harus kita pahami bahwasanya rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Ada sebuah kisah ulama terdahulu, ulama salaf. Pada saat beliau sedang melakukan perjalanan, maka ketemulah dengan salah seorang yang terjatuh ke dalam sumur. Dan orang tersebut meminta tolong. Beliau mendengarkan ada seseorang yang jatuh ke dalam sumur dan minta tolong. Lalu dihulaikan tali ke dalam sumur dan ditarik. Ditariklah orang tersebut, alhamdulillah terselamatkan. Setelah mereka duduk lalu bercerita. Mereka bercerita dan dia orang yang terjatuh ke dalam sumur tersebut memintakan air. Dan dia minum air. Diminum satu kendi air itu dengan pulasnya. Setelah dia minum air tersebut, maka dia ditanyakan oleh si syekh tersebut, apa yang membuatmu terjatuh ke dalam sumur? Lalu dia mempraktekkan, menceritakan bagaimana kronologis pada saat dia terjatuh ke dalam sumur. Dan kembali dia jatuh ke dalam sumur. Sewaktu dia menceritakan tersebut, dia jatuh kembali ke dalam sumur dan meninggal dunia. Inilah yang dinamakan dengan rezeki. Rezeki dia masih ada satu kendi air. Dan itu tidak akan pernah dia mati kecuali dia sudah mendapatkan rezeki. Jangan pernah kita khawatir terhadap rezeki kita pada saat Allah masih memberikan kepada kita umur, nyawa. Itu menandakan apa? Masih ada rezeki yang memang hak yang harus kita konsumsikan. Cerita modern, ada salah seorang teman di Jakarta, dia menceritakan tentang keadaan ayahnya yang sakit, sudah 1 minggu di rumah sakit, tidak mengkonsumsi makanan apapun. Dia ceritakan, ayah meninggal setelah meminta satu permintaan, cerita dia. Dan saya memahaminya bukan seperti itu. Apa yang dia minta? Setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit, tidak makan makanan apa-apa. Dan dia meminta, nak, belikanlah untuk ayah es krim Walls. Es krim Walls. Dia belilah 1 kotak es krim Walls, dimakan sama ayahnya. Ini sudah berapa hari nggak makan. Setelah dia makan, habis 1 kotak es krim Walls, dia meninggal dunia. Saya katakan kepadanya, itulah rezeki ayah yang terakhir. Padahal ada makanan di rumah sakit tidak masuk, semuanya tidak masuk. Bukan rezekinya. Tapi rezekinya apa? Es krim Walls itu adalah es krim rezeki terakhir dia. Setelah dia konsumsi itu meninggal dunia. Sekarang apa yang membuat kita harus khawatir tentang rezeki kita di atas dunia ini selama Allah masih memberikan kepada kita umur? Itu menandakan apa? Kita masih dijamin rezeki oleh Allah. Betapa banyak orang yang hidup di atas muka bumi ini, tapi dia sudah tidak bisa mengkonsumsi apapun lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan asam urat misalnya. Kenapa bisa terjadi penyakit asam urat? Mungkin dulu pada saat dia sehat, dia mengkonsumsi melinjo, kerupuk muli hampir cukup banyak. Sehingga apa? Di dalam tatanan rezeki manusia, Allah sudah menentukan berapa rezeki ayam yang harus kita konsumsikan. Kalau ini kelebihan, maka kita sudah tidak bisa lagi mengkonsumsinya. Beras, berapa ton misalnya, hak kita yang harus kita konsumsikan. Namun pada saat kita menghabiskan durasi umur kita, karena Allah menetapkan umur kita 80 tahun, namun kita sudah menghabiskan rezeki ayam tersebut
rezeki beras tersebut di umur 40 tahun, maka kita sudah tidak bisa lagi mengkonsumsinya. Selebihnya tidak bisa, dengan berbagai macam penyakit yang ada pada diri kita. Inilah yang dinamakan dengan rezeki. Maka jangan pernah khawatir terhadap rezeki tersebut. Kenapa? Allah yang menjamin. Caranya bagaimana? Ketuk pintu langit. Agar apa? Agar rezeki itu tercurahkan. Pada saat kita berusaha di atas muka bumi ini, maka ketuklah pintu langit. Agar apa? Agar sibuk penduduk langit semuanya mencurahkan rezeki kepada kita. Ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Pada saat kita membaca dan mentadabburi wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, jangan pernah khawatir terhadap rezeki. Berapa banyak orang yang selalu menginginkan, padahal menginginkan ini sesuatu yang dilarang, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi oleh Ibu, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum. Jangan pernah kita berangan-angan untuk mendapatkan rezeki sebagaimana rezeki orang lain. Dan ini banyak yang terjadi. Saya ingin ceritakan, ada di antara jamaah yang punya sedekah, misalnya dia militan sedekahnya. Berapa? Kita perlu bantuan sekian. Ayo Ustaz, sama saya ada Ustaz. Berapapun. Sehingga apa? Sehingga ada kecemburuan. Selain kapan ya saya punya rezeki seperti itu ya? Jangan. Kenapa? Bisa jadi pada saat Allah memberikan rezeki kepada kita seperti orang tersebut, kita tidak seperti dia. Ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Pada saat kita menemukan orang yang militan dalam sedekahnya, maka doakanlah kepada Allah agar Allah melimpahkan kembali lebih banyak lagi rezeki kepada orang tersebut. Karena apa? Karena dia memang sudah teruji. Kalau kita belum, apalagi yang laki-laki misalnya, mohon maaf. Kalau dulu biasa-biasa aja waktu miskin, rajin sembahyang ke masjid, begitu dikasih rezeki lebih sedikit, kawin lain misalnya. Bukan salah kawin lain. Tapi inilah problem dan penyakit sosial masyarakat. Dulu alim, soleh, ke masjid, dikasih rezeki sedikit, berubah. Ini yang paling bahaya. Paling bahaya pada saat Allah menitipkan harta tersebut kepada kita, bukan menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, akan tetapi membuat kita jauh dari Allah dan Rasul. Ada salah satu, dan di ayat berikutnya Allah menjelaskan fawarabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqun mithla ma annakum tantiqun, bahwasanya demi Tuhan langit dan bumi, bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Allah itu merupakan janji pasti. Jadi jangan pernah khawatir. Karena apa? Apapun yang disampaikan oleh Allah itu adalah janji pasti. Pasti, tidak ada keraguan. Banyak hari ini orang berjanji, terutama menjelang 2024. Ya, terutama menjelang 2024. Ada orang yang sama sekali tidak pernah ke masjid, dia ke masjid. Tiba-tiba ada orang yang tidak pernah bersedekah, maka dia mulai bersedekah menjelang 2024. Sehingga apa? Allah dengan jelas menegaskan kepada kita semuanya dengan sebuah ayat, bahwasanya orang-orang yang membangun masjid, orang-orang yang mentakmir masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tidak mungkin Tunku Imam Syi'i yang mensukseskan pelaksanaan masjid itu orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Miris, saya baru tahu ternyata gaji di salah satu kabupaten, saya baru tahu ternyata gaji Imam Syi'i itu 250.000 per bulan dan diambil 7 bulan. Padahal Allah sudah jelas menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu adalah 12 bulan. Tapi bagi Imam Syi'i itu cuma 7 bulan jumlah bilangan bulan dalam satu tahun. Coba bayangkan, kalau bukan karena keimanan kepada Allah dan kepada hari akhirat, tidak akan mungkin seseorang itu dia akan mengurus masjid. Dan dia yakin bahwasanya karena janji Allah itu adalah pasti. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah kepastian. Sebuah janji pasti.
yang tidak perlu kita khawatirkan, yang tidak perlu kita analisis, kita teliti tentang kebenaran. Saya begitu mendapatkan hadis bahwasanya apabila jatuh ke dalam wadah makanan satu lalat, maka celuplah sebelah lagi sayapnya. Saya yakin 100% kebenaran tersebut, tanpa harus dianalisa. Apapun yang disampaikan oleh baginda Rasulullah tidak perlu analisa. Tidak perlu analisa. Kenapa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka apa? Maka semua ungkapan perbuatan Rasulullah itu adalah suri teladan kepada kita. Hari ini orang kemengkean, sok keren, sok paten, ingin menganalisa, ingin menganalisa kenapa misalnya lalat itu bisa terjadi seperti itu, dan mereka tidak akan pernah percaya. Tanyalah, hasil riset dari medis menunjukkan bahwasanya apa? Ternyata pada lalat tersebut ada penetralnya. Kalau satu racun, kalau satu kotoran, ada satu sayapnya lagi, itu adalah sebagai penetral. Siapa yang mengilhami seorang laki-laki yang tidak bisa baca tulis informasi saintis seperti itu 1400 tahun yang lalu? Kalau bukan ini adalah perkataan dari Allah. Ini yang harus kita yakin. Jangan pernah kita mencoba untuk menganalisa apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang memang pasti. Inilah yang dinamakan dengan keimanan. Inti dari keimanan tersebut adalah meyakini yang gaib. Kalau yang hadir seperti ini bukan keimanan, karena ini real. Bahkan yang nonton YouTube itu bisa melihat langsung. Karena apa? Ada tayangan ulangnya. Dan keimanan inilah yang mahal. Kenapa kita mau pergi dari rumah, melangkahkan kaki kita, bangun malam, salat tahajud, salat subuh, menjaga salat 5 waktu, berbuat kebaikan. Inilah inti dari keimanan. Karena kita meyakini bahwasanya Allah sangat menyayangi kita dan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ada sebuah syair yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i tentang rezeki. Dan ini menarik sekali. Di dalam kitab Diwan Asrul Abbasi, syair tersebut Imam Syafi'i mengatakan, "Tawakkaltu fi rizqi 'ala Allahi khaliqi." Aku bertawakal kepada Allah terhadap rezekiku yang telah menciptakan rezeki tersebut. Imam Syafi'i tidak pernah putus asa. Dalam artian apa? Beliau tetap berusaha. Bukan hanya berdoa, berzikir lalu akan turun rezeki tersebut, tidak. Seperti dulu waktu kecil-kecil kami itu sering mendengarkan pepatah orang Aceh, baca doa ya gani nyebipeng sabuh goni. Itu tidak akan pernah terjadi. Uang turun plop satu goni dari langit, tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Karena memang kita harus berusaha. Setelah kita berusaha, maka kita pulangkan urusan kita itu kepada Allah. Wa aiqantu annallaha la syakka raziq. Dan aku sangat-sangat meyakini annallaha la syakka raziq, bahwasanya yang memberikan rezeki kepadaku itu adalah Allah. Dan tidak kuyakini bahwasanya apapun yang kuperolehi hari ini dan kapanpun yang akan kuperolehi itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah. Wa ma yakunu min rizqi falaysa yafutani. Dan apapun yang menjadi hakku itu tidak akan pernah terlepas. Ya. Jadi jangan pernah merasa kecewa terhadap yang bukan rezeki kita. Rezeki ini bukan hanya harta. Ada beberapa orang yang merasa bahwasanya dia itu sangat sial. Kenapa? Sudah dipanggil oleh pimpinannya, sudah jahit baju untuk persiapan pelantikan, tahu-tahunya besok nggak jadi dilantik. Kecewa, marah. Yakinilah bahwasanya itu bukan rezeki kita. Jabatan tersebut, amanah tersebut bukan rezeki kita. Mana tahu setelah kita menduduki jabatan tersebut ternyata kita akan ditangkap oleh petugas keamanan misalnya. Akan diperiksa, akan apa? Siapa yang tahu rezeki tersebut? Ini yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i bahwasanya beliau itu tidak pernah merasa kecewa terhadap apapun yang bukan miliknya.
law kana fi qa'il biharil awam, walaupun kendati rezeki tersebut terdapat di dalam kedalaman laut yang sangat dalam, kalau memang rezekinya itu pasti akan dapat. Kalau memang hak kita, dia pasti akan kita perolehi. Sayati bihillahil azimu bifadli Allah. Kenapa? Karena Allah akan memberikan, Allah yang maha agung tersebut akan memberikan rezeki, walaupun itu rezeki itu dari kedalaman dasar laut yang sangat dalam, akan dikeluarkan oleh Allah untuk menjadi hak milik kita. Kalau memang itu rezeki kita. Walau lam yakun minni lisanun binafiq, kendati lisanku ini, bibirku ini itu tidak pandai menuturkan untayan doa untuk mendapatkan rezeki. Coba bayangkan, ada orang yang memang tidak pandai merangkai doa, ya, tidak pandai dia bermujamalah dengan Tuhan, mengeles dengan Tuhan, tidak pandai. Kendati orang tersebut tidak bisa mengungkapkan dengan ungkapan yang yang membuat indah, Allah juga akan memberikan rezeki kepada orang tersebut. Fa fi ayyi syai'in tazhabun nafsi hasrah. Nah, kenapa sekarang aku itu merasa kecewa? Tidak ada yang perlu dikecewakan. Kenapa? Karena itu adalah semuanya dari Allah. Wa qad qassama ar-rahmanu rizqan khala. Dan Allah telah mendistribusikan rezeki itu kepada hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Bayangkan, Allah menjamin rezeki itu bukan hanya kepada kita manusia. Kepada siapa? Kepada dabbah. Dabbah itu apa? Melata. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu melata pun yang ada di atas jagat raya kecuali Allah jamin rezekinya. Masa kita hamba yang sujud kepadanya dan taat kepadanya dan memohon kepadanya itu tidak diberikan rezeki? Tidak mungkin. Melata saja, bayangkan hari ini ada nyamuk, itu memang dapat porsi rezekinya. Bahkan yang kejam itu siapa? Manusia. Begitu digigit langsung dihantam, pam, diputuskan rezekinya. Lalat juga seperti itu. Lalat dijamin rezekinya. Semua melata itu dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi manusia. Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Itu intinya. Jangan pernah bermaksiat kepada Allah. Supaya apa? Supaya ketenangan di dalam jiwa kita ini kita perolehi. Sehingga apa? Apapun yang kita perolehi, baik dari harta, kesehatan, ini merupakan rezeki yang sangat mahal yang Allah berikan kepada kita. Pertemanan yang baik, persaudaraan yang baik, ini merupakan juga di antara bentuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.